Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas saham BPT ya. Ini secara fundamental emiten ini setelah rugi ya, sekian purnama, beberapa purnama baru cuan ya, atau laba bersihnya positif ya. Sebelumnya bertahun-tahun guys ya, terakhir mungkin 2008 ya, sampai saat ini itu rugi terus ya. Nah oke, kita akan bahas ya detailnya, tapi sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham BPT. Mungkin teman yang holdernya atau mungkin yang harganya di atas, bisa jadi ini info yang menarik untuk teman ya, ataupun mau mantau ini ya silahkan dengarkan sampai selesai. Nanti akan di sesi terakhir ya kita akan coba bahas untuk titik entry-nya ya. Nah, kita coba kenalan dulu untuk BPT ya. Nah, kita lihat BPT ini perusahaan ini guys ya, perkebunan sawit ya, dia bermain di kelapa sawit guys ya. Ini BPT, ini core bisnisnya dengan pemegang saham pengendalinya ini Raja Wali Capital ya, internasional pengendali dengan 37%. Berikutnya ada VIC, ini sekitar 37 juga, terus masyarakat 24, jadi masih deal ya. Terus untuk treasury juga ada ya 0,9%. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk jumlah pegang saham ya, ini per tahun turun terus ya. Sorry guys, per bulan ya, dari Februari Maret ini turun. Biasanya kalau turun harganya juga turun guys. Biasanya seperti itu. Nah, secara pegang saham masih aman ya guys ya, untuk masyarakat masih cukup aman. Kita lihat ya untuk laporan keuangan terbarunya. Nah, ini per kuartal 4 ya, ini laporan paling baru 14 April baru rilis ya kemarin. Lihat ya untuk per kuartal 4. Nah ini ya, ini 2002 2001 angka dalam bentuk jutaan ya. Artinya nanti kalau bentuk jutaan teman-teman gini ya, di belakang nolnya sini ya, ini tambah nolnya 6, jadi ini 1,8 triliun gitu bacanya ya. Nah, kita lihat ya dari jumlah aset ini saya itu ada kenaikan ya, dari sebelumnya 12,045 triliun naik ke 12,223 ya. Artinya ada kenaikan sekitar 200 triliun ya. 200 miliar ya kenaikan dari segi asetnya. Nah, untuk liabilitasnya ini sama ya, juga ada kenaikan dari sebelumnya 9,8 naik ke 10 ya. Cukup besar liabilitasnya ya. Karena dengan asetnya 12, liabilitasnya 10, ini hampir 80% guys ya untuk liabilitasnya. Jadi ekuitasnya sisa sekitar 2 triliun guys ya, 2T ya untuk asetnya, untuk ekuitasnya ya. Nah, ini kalau kita bandingkan secara itu ya, turun tipis karena sebelumnya 2,057 turun ke 2,049 ya. Ada penurunan sekitar 8 miliar ya. Nah, ini untuk segi pendapatan ini yang paling bagus guys ya. Ini pendapatan hampir naik sekitar 70% ya. Dari untuk pendapatan usaha ya, dari sebelumnya 2,9 ya. 2,9 jadi naik ke 4,5. Ini sisi pendapatan. Untuk beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 2,3 naik ke 3,5. Jadi untuk laba kotornya dari 625 miliar ya, 625 miliar naik ke 1 triliun ya. Jadi hampir berapa ini, sekitar 40% ya kenaikannya, 40% kenaikan dari segi labanya. Nah, untuk laba bersihnya ini ya, ini yang paling bagus nih laba bersihnya. Ini tuh emiten ini sebenarnya rugi ya guys, rugi bertahun-tahun. Nah, ini sudah mencetak laba teman-teman ya. Dari sebelumnya rugi yang 1,4 triliun, ini ruginya ya 1,4 T, sekarang udah cuan ya, atau sudah profit sekitar 7 miliar ya, tapi masih kecil ya, 7 miliar dengan IPS sekitar 0,5 ya. Ini IPS-nya sekitar 0,5 teman-teman ya. Ini kalau kita bandingkan secara year-to-year ini sudah ribuan persen ya kenaikannya, karena sebelumnya rugi ya teman ya. Ruginya aja lihat ya, rugi 1,4 triliun itu rugi ya, rugi terus turun jadi positif, artinya sudah ada perbaikan kinerja ya. Nah, secara fundamental untuk LK per kuartal 4 ini cukup bagus ya, karena sudah dari yang sebelumnya rugi ya, itu sudah minta laba teman. Nah, untuk
cash flow operasional ini juga masih cuan, bahkan naik 2 kali lipat ya, dari sebelumnya 206 miliar naik ke 514 miliar. Nah, oke, secara fundamental cukup ada perbaikan kerja teman ya, ada perbaikan kerja dari sebelumnya rugi 1,4 sekarang sudah surplus ya, atau profit sekitar 7 miliar ya. Tinggal kita lihat ya di kuartal ke-1 2003 nanti seperti apa ya, semoga bagus. Nah, terus untuk cash flow operasional juga bagus ya, profit bahkan naik 2 kali lipat. Nah, kurang bagusnya di sini tuh liabilitasnya itu hampir sangat besar ya, 80% ya kalau kita bandingkan dari asetnya ya. Bahkan aset 12, liabilitasnya 8, kegerusnya sangat banyak namanya. Nah, dari segi fundamental seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk seasonality-nya. Nah, emiten ini yang paling bagus, seasonality-nya tuh paling bagus di bulan Juli teman ya. Juli ini probabilitas kenaikan sekitar 75%, dan berikutnya di bulan Oktober ini yang paling bagus. Untuk di bulan April ini 60% cukup bagus lah ya, karena di bawah 75 ya. Jadi grid 2-nya ya. Jadi pertama 75, nomor 2-nya 60 ya. Sisanya ini 0. Untuk Mei jelek. Terus untuk di bulan Juni 50% ya probabilitas kenaikan. Nah, ini untuk probabilitas kenaikannya. Nah, kita lihat ya untuk chart terakhir, atau kita lihat chartnya. Kalau kita lihat di sini support yang paling bawah di dekat ini ya, ini ya di area range ini ya, di area sekitar 83. Ini support terbawahnya, dan sekarang sudah sideways pendek gitu ya. Sebenarnya ini cukup hampir tiap hari naik ya teman, sebenarnya ya ada kenaikan nih. Ini kalau kita mau scalpingan di area sini ya, ambil di range sini, jual di range sini ya, ini sebenarnya bisa ya. Cuma ini emiten 50 ya. Sebenarnya emiten kayak gini tuh paling enak beli di 50 tentunya. Secara potensinya menariknya gini, kalau emiten 50 tuh ya, kita sudah tidak bisa turun lagi gitu. Kita ngambil barang di 50, tungguin sampai gerak ya. Tapi sekali lagi ya, pasti semua punya strategi, dan uangnya tuh pasti punya keterbatasan masing-masing ya. Saya juga kayak gitu. Biasanya saya tuh tapi saya sendiri ya, main di 50 tuh. Jadi sabar nungguin sampai dia gerak gitu. Nah, ini kalau mau strategi kedua tradingnya bisa ambil dari sini, jual di range sini ya. Kalau mau pendek, kalau mau lebih safe ya tunggu di range sini. Ini support terbawahnya di area sini temen ya. Sorry, di area sekitar 53 ini support terbawahnya. Ataupun di area sini sebenarnya ini sudah masuk area demand. Nah, demand ya. Tapi sekali lagi teman ya, ini disclaimer ya, saya tidak ngajak untuk beli, dan sifatnya sini hanya informasi saja ya teman ya. Kalau seandainya teman-teman tertarik, nah tak kasih mungkin saya info strateginya, barangkali cocok ya. Tapi sekali lagi ya pasti teman punya strategi masing-masing ya. Ini res terdekatnya gini ya, kalau mau main di arah pendek seperti ini, karena ini sudah mulai sideways, ataupun mau sabar nunggu sini silakan, ataupun mau nunggu di area sideways-nya sini ya teman ya. Ini juga sideways juga, kalau mau aman ya. Nah, ini sebenarnya di range sideways-nya sini ya. Beli di area bawah sini, dijual di dekat sini. Ini sebenarnya sudah cukup cuan ya kalau manfaatin ini ya. Cuma apakah nanti turnaround ya, kita lihat di kuartal ke-1 ya, ini karena masih tipis teman ya. Dan mati walaupun kalau kita bandingkan secara year ini naiknya ribuan persen ya. Karena sebelumnya rugi 1,4 ke 7 tuh sudah ribuan persen ya teman ya. Ruginya nggak kira-kira ya. Tapi pendapatannya tuh belum signifikan ya. Seandainya ruginya 1,4, dia bisa balik ratusan miliar tuh sebenarnya potensi turnaround teman ya. Karena ini masih di 7 miliar ya, kita harus nunggu konfirmasi ya. Konfirmasi di kuartal ke-1 ya 2003 seperti apa ya. Nah, semoga naik teman ya. Nah itu ya strateginya seperti ini. Ini sebenarnya support ini sudah area demand ya sini ya, demand ini. Kalau lihat di sini ini cukup volatile teman ya. Sebenarnya dia pernah naik ya, masuk sini setelah itu naik ya. Area sini apa nanti teman mau nunggu di area sini silakan, di area CB-nya ini. Karena ini sebenarnya banyak demand area ya. Banyak orang yang suka beli di area sini, jual di area sini ya. Beli sini, jual sini. Tapi kemarin itu jebol ya, jebol balik sini, mungkin dia akan sideways dulu ya, sideways dulu sini. Baru dia nanjak mungkin seperti itu ya. Nah, strateginya kurang lebih seperti itu ya.
bisa nunggu di range sini kalau mau ngambil dia ke bawah ataupun di 50 ya silakan. Terus ataupun mau ngambil sideway yang di range channeling sini ya, channeling sini. Ini dia kan mau dia channeling di arah sini ya. Nah ini walaupun belum panjang ya teman ya, baru berapa hari ini, baru di bulan Maret ya. Nah, ini cukup volatile ya, kalau kita lihat ke belakang ini cukup volatile ini, sering arah juga, naiknya juga lumayan. Oke, sekilas seperti itu ya untuk informasi saham BPT ya, barangkali menarik. Kalau misalnya teman tertarik ya silahkan dicek kembali, kalau cocok bisa dipantau, kalau tidak cocok ya abaikan. Nanti kita akan coba kasih informasi yang menarik lainnya ya. Kalau teman ada pertanyaan ataupun request silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti seandainya saya bisa, saya akan coba bikin tutorial ya untuk video kerja pertanyaan. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.